dulu ya untuk mendukung channel kami. Ranggalawe adalah seorang pemuda Madura yang diutus Wiraraja untuk membantu Raden Wijaya untuk babat alas hutan tarik atau Sidoarjo saat ini menjadi desa Majapahit hingga menjadi kerajaan besar bernama Majapahit. Nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian Raden Wijaya yang berarti kekuasaan untuk memimpin pembukaan hutan tarik tersebut. Ranggalawe juga merupakan prajurit kebanggaan Raden Wijaya atau Raja pertama Majapahit yang bersama-sama berjuang gagah berani berperang melawan pasukan Mongol. Atas jasa-jasanya tersebut, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban, kota pelabuhan utama Jawa bagian timur saat itu. Namun Ranggalawe tidak puas dengan jabatan tersebut, ditambah hasutan dan intrik politik perebutan kekuasaan di Majapahit saat itu. Pada saat itu, Raja Wijaya mengangkat Nambi sebagai mahapatihnya yang membuat Ranggalawe kecewa. Ranggalawe merasa dirinya lah yang berhak dengan jabatan tersebut, karena dialah yang pertama membuka hutan tarik bersama Raden Wijaya dan berperang di garis depan tanpa rasa takut sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Padahal Raja Wijaya memilih Nambi karena paham segala cabang ilmu pengetahuan dan pandai berdiplomasi, sedangkan Ranggalawe hanya pandai dalam taktik perang. Ranggalawe mengatakan kepada Raja Wijaya bahwa Nambi mengecewakan, bodoh, lemah, rendah budi, penakut, tidak berwibawa. Pasti dia akan membuat Majapahit tertinggal dan memudarkan kedudukan Paduka, seru Ranggalawe. Nambi hanya menahan diri melihat dirinya dihina di depan raja. Menurutnya, tak pantas beradu mulut di hadapan sang raja. Kembali Ranggalawe berteriak, "Andai kata saya dan Sora tidak berani bertaruh jiwa saat menghadapi tentara Mongol, Majapahit pasti sudah hancur lebur," kata Ranggalawe. Sang raja tersinggung dengan ucapan Ranggalawe. Mendengar ucapan Ranggalawe, Kebo Anabrang juga petinggi Majapahit meradang. "Kalau kau memang jantan, pulang sekarang, ambil senjata bersama pasukanmu." Lalu Ranggalawe pulang ke Tuban untuk menyiapkan pasukan. Wiraraja tak berhasil membujuk Ranggalawe untuk mengurungkan niatnya. Baginya, kehormatan sedang dipertaruhkan. Dia siap mengantar nyawa demi membela kehormatannya. Ranggalawe memang berwatak kasar, cablak, gerusa-gerusu dan berbicara lantang. Perangai buruknya itu pula yang membuat perseteruan dengan Majapahit memanas. Dengan restu dari Raja Wijaya, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk melawan Ranggalawe. Tentara Majapahit bergerak ke Tuban. Lalu pecahlah peperangan di Sungai Tambak Beras. Pasukan Ranggalawe terlibat saling hantam dan saling tusuk dengan pedangnya melawan tentara Nambi. Ranggalawe berhasil menusuk kuda Nambi, namun Nambi lepas dari tikaman. Pasukan Majapahit yang lebih banyak jumlahnya berhasil mengepung pasukan Ranggalawe dari timur, barat, dan utara. Masing-masing pasukan Majapahit di bawah pimpinan Kebo Anabrang, Gagak Sarkana, dan Mayang Sekar. Karena kehebatan Ranggalawe, pasukan Majapahit kewalahan dan hampir dipukul mundur. Pasukan di bawah pimpinan Kebo Anabrang menghadang Ranggalawe di tepi Sungai Tambak Beras. Pertarungan sengit kembali terjadi. Duel 1 lawan 1 antara Kebo Anabrang dan pasukan Ranggalawe terjadi. Kuda Nila Ambara milik Ranggalawe terkena tusuk tombak, sehingga Ranggalawe jatuh ke dalam air.
Perkelahian tangan kosong antara Kebo Anabrang dan Ranggalawe di dalam air semakin brutal. Dalam perkelahian sengit itu, Mahisa Anabrang berhasil mengepit leher Ranggalawe. Ranggalawe terengah-engah kehabisan tenaga dan mulai melemas. Diketahui bahwa kekalahan Ranggalawe karena Ranggalawe tidak bisa berenang. Lembusora tidak tega melihat Ranggalawe yang merupakan keponakannya itu meregang nyawa perlahan. Tanpa diduga, Lembusora menusuk Kebo Anabrang dari belakang sehingga Ranggalawe dan Anabrang mati bersama-sama dalam sungai tambak beras. Padahal awalnya Lembusora dan Kebo Anabrang adalah satu kubu. Pembunuhan terhadap rekan sekubu inilah yang kelak menjadi penyebab kematian Lembusora oleh Nambi. Semua ini terjadi karena hasutan dari seseorang yang bernama Mahapati.